Yingzi menemui guru koki Ding Ye untuk bertanya mengapa Ding Ye ingin belajar memasak, tapi guru koki mengaku bahwa dirinya juga tidak tahu tentang hal itu. Guru kokinya ingat bahwa Ding Ye pernah mengatakan bahwa ada orang yang suka dengan masakan ikan. Koki guru beranggapan mungkin karena itu Ding Ye sangat ingin belajar memasak ikan. Kemudian Yingzi pergi untuk menemui manajer toko tersebut. Yingzi berbicara kepada manajer untuk mencoba menerima Ding Ye masuk kembali bekerja di tokonya, tetapi manajer langsung menolaknya. Dan ketika manajer ingin pergi, Yingzi mencoba mengancam manajer itu dengan profesinya yang akan membuat artikel tentang tokonya. Mendengar itu manajernya dengan terpaksa mau menerima Ding Ye kembali untuk bekerja di tokonya. Yingzi menghadap direkturnya, dia memberitahu bahwa tidak berhasil mendapat wawancara dengan Ding Ye. Mendengar itu direkturnya kesal dan kecewa. Saat direktur menyerahkan surat pengunduran diri untuk Yingzi, tiba-tiba Yi Ran datang dan memberikan beberapa bukti tentang prestasi Yingzi ke direkturnya. Ding Ye sedang menulis sesuatu, kemudian dia mendapat pesan dari Yingzi yang berisi tentang permintamaafannya karena sudah menyusahkan Ding Ye. Yingzi juga mengaku bahwa dirinya telah berbicara dengan manajer toko. Manajer toko sudah berjanji akan menerimanya untuk kembali bekerja. Sudah beberapa hari Yingzi mencari Ding Ye di beberapa tempat, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Yingzi mendapat telepon dari pemilik salon tentang Lan Bin dan membuatnya bergegas untuk pergi ke salon tersebut. Pemilik salon memberikan informasi tentang Lan Bin, katanya Lan Bin mengantarkan makanan dan menyewa sebuah rumah. Pemilik salon juga memberikan alamat rumahnya. Yingzi langsung menghubungi Jiang Yi dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan alamat Lan Bin. Yingzi dan Jiang Yi langsung datang ke alamat tersebut, tetapi sesampainya di sana, pemilik asli rumah tersebut memberitahu bahwa Lan Bin sudah pindah kemarin lusa. Jiang Yi mencoba memastikan dengan memperlihatkan gambar Lan Bin kepada pemilik rumah, tapi Yingzi melarangnya karena sudah pasti itu dia dengan memberitahu adanya bungkus keripik kentang yang merupakan makanan kesukaan Yi Fei. Mereka berdua teringat saat-saat pergi berbelanja ke toko Zhuang Yuan, di mana Jiang Yi membeli begitu banyak makanan sampai dia kesulitan untuk membawanya. Yingzi memastikan bahwa sudah ada keripik kentang kesukaan Yi Fei, coklat untuk Mingyu, biskuit Sakimalauguan dari Zhuang Yuan, namun tidak menemukan biskuit soda kesukaannya. Jiang Yi mengaku dirinya tidak tahu Yingzi menyukai makanan apa. Mendengar itu Yingzi menyuruh Zhuang Yuan memberitahu Jiang Yi makanan kesukaannya. Sebelum Zhuang Yuan memberitahu, Jiang Yi langsung mengambil makanan kesukaan Yingzi dan langsung memasukkan ke keranjang yang tidak disadari oleh Yingzi. Yingzi masih saja terus berbicara dan mengambil makanan kesukaannya. Saat akan memasukkan ke dalam keranjang, Yingzi terkejut karena sudah ada makanan kesukaannya. Kemudian Yingzi langsung tersenyum dan bertanya siapa yang sudah melakukan ini. Mendengar itu Jiang Yi datang menyindir Yingzi yang baru saja ngoceh sendiri dan sekarang tersenyum. Saat hendak berjalan pulang, Yingzi bertanya kepada Jiang Yi mengapa dirinya bertukar tempat duduk dengan Ren Keiji. Namun Jiang Yi tidak menjawabnya dan malah ganti bertanya kenapa akhir-akhir ini Yingzi menghindarinya. Jiang Yi beralasan hanya ingin lebih dekat dengan papan tulis karena dirinya punya penglihatan yang buruk. Yingzi bertanya apakah hanya itu dan tidak ada alasan lain. Jiang Yi mengaku mana mungkin ada alasan lain. Giliran Yingzi yang menjawab pertanyaan Jiang Yi, Yingzi hanya terobsesi dengan belajar. Kemudian Yingzi memberikan makanan kepada Jiang Yi sambil tersenyum, tapi kedua tangan Jiang Yi sedang memegang barang belanjaan. Akhirnya Yingzi menyuapi Jiang Yi, tapi pada saat Jiang Yi membuka mulutnya, Yingzi tidak jadi menyuapi Jiang Yi dan malah memakannya sendiri dan langsung lari sambil tertawa. Tiba-tiba Jiang Yi dan Yingzi bersembunyi di balik tembok karena melihat bibi Quan Fang dengan seorang pria. Yingzi berpikir pria itu sudah mempunyai seorang istri. Yingzi memberitahu Jiang Yi bahwa jangan sampai hal ini diketahui oleh Yi Fei. 原来是真的。他老婆还挺凶啊，当我面。 Yi Fei sedang latihan menari dan ditemani oleh Yingzi, kemudian ibu Yi Fei datang. Ibunya menyuruh Yi Fei untuk mengulangi gerakan tersebut karena ibunya ingin melihat itu.
Setelah melihat Yi Fei menari, ibunya terlihat sedikit menangis terharu. Kemudian Yi Fei melihat ibunya dan dia langsung bertanya ada apa dengannya. Ibunya mengaku bahwa Yi Fei menari dengan sangat bagus. Yi Fei heran kenapa ibunya sekarang memujinya karena biasanya ibunya berkata bahwa tarian Yi Fei masih kurang sempurna. Ibu Yi Fei mengeluarkan sebuah kado dari tasnya dan menyuruh Yi Fei untuk membukanya. Ternyata itu adalah sepasang sepatu dansa yang sangat indah. Ibu Yi Fei menyuruh Yi Fei menari dengan sangat indah dan jangan mudah menyerah terhadap kehidupan ini. Kemudian ibunya pamit akan pulang dan memasak di rumah. 放弃。 Sebelum pergi, Ibu Yi Fei meminta tolong ke Yingzi untuk membantu menjaga Yi Fei dengan baik. Yi Fei juga memberitahu ibunya bahwa dirinya baru saja mempelajari sebuah tarian baru. Yi Fei akan memperlihatkan kepada ibu dan neneknya. Sambil menangis ibunya menjawab akan melihatnya dan langsung pergi. Di sisi lain nenek Yi Fei sedang duduk termenung dan di depannya sudah ada sebuah amplop. Saat Yi Fei dan Yingzi datang dan melihat nenek sedih, Yi Fei dan Yingzi menghampirinya. Melihat amplop itu Yi Fei langsung menangis. Yi Fei membuka amplop tersebut dan di dalamnya ternyata ada segepok uang. Yingzi mencoba untuk menenangkan Yi Fei namun Yi Fei terus memegang amplop tersebut. Yingzi memberitahu Yi Fei mungkin ibunya akan kembali dalam 2 hari, jadi meyakinkan Yi Fei pasti ibunya akan kembali lagi. Yi Fei langsung menangis dan beranggapan bahwa ibunya pasti tidak akan kembali setelah dia pergi. Yingzi memberanikan diri untuk memberitahu Yi Fei bahwa dirinya pernah melihat ibunya bersama pria lain. Ternyata Yi Fei sudah mengetahui hal itu. Yi Fei sambil menangis bertanya mengapa mereka semua meninggalkannya. Yingzi langsung memegang tangan Yi Fei dan memberitahu dirinya tidak akan pernah meninggalkannya. 不哭，不看你的，不哭，一菲，不哭，不哭。 Tiba-tiba ada seorang perempuan yang langsung menampar Yi Fei. Dia mengaku ayahnya Yi Fei telah mencuri uangnya dan ibunya telah mencuri suaminya. Perempuan itu terlihat sangat marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Yi Fei. Yingzi langsung mencoba melepaskan tangan perempuan itu dari Yi Fei. Tapi Yingzi dihadang oleh seorang pria dan akhirnya tidak bisa menolong Yi Fei. Yingzi kemudian mengancam akan menelepon polisi dan akhirnya perempuan tersebut pergi. 打完人就想走。 Yingzi langsung memeluk Yi Fei dan mengaku semua akan baik-baik saja. Kembali ke masa kini, Yingzi dan Jiang Yi berjalan pulang bersama karena tidak berhasil menemukan Lan Bin di rumah kontrakannya. Jiang Yi bertanya ke Yingzi bagaimana seandainya saat menemukan Lan Bin tetapi Yi Fei tidak ingin menemuinya. Tapi Yingzi salah paham dengan perkataan Jiang Yi. Yingzi menganggap Jiang Yi tidak ingin menemukan Lan Bin dan membuat Yingzi marah dan langsung pergi 这是他 meninggalkannya. 唯一的心愿。现在我跟蓝， Saat berada di rumah, Yingzi teringat dengan kata-kata Jiang Yi yang mungkin Yi Fei masih dendam kepada Lan Bin. Yi Fei sekarang juga sudah punya kehidupannya sendiri dan mungkin tidak ingin diganggu oleh orang lain. Yingzi membaca pesan dari Yi Fei yang menanyakan kabarnya. Jiang Yi dan Zhuang Yuan. Yi Fei menceritakan tentang dirinya yang terus berlatih dan tampil setiap hari. Yi Fei juga menyuruh Yingzi untuk tidak berupaya mencari Lan Bin lagi. Yi Fei mengaku sangat merindukannya dan menantikan hari ketika bisa kembali dan bertemu dengan semuanya. 我相信你明白我的意思，他自然会想办法找我。我也想你了，一菲。 Yingzi berjalan menuju balkon rumahnya, begitupun dengan Jiang Yi. 到底什么是真的？什么？ Mingyu menyapa Yutong, tetapi Yutong menjawab Mingyu dengan acuh tak acuh yang membuat Mingyu sedikit heran. Di tempat lain Zhuang Yuan menantang Tianlin untuk bermain basket. Saat bermain basket, dengan sengaja Zhuang Yuan mendorong Tianlin sampai terjatuh. Saat permainan selanjutnya giliran Tianlin yang mendorong Zhuang Yuan sampai terjatuh. Mingyu mengejar Yutong menanyakan apa yang terjadi. Yutong salah paham dengan Mingyu bahwa Mingyu yang menyebabkan semua orang tahu bahwa dirinya sedang hamil dan Yutong akan dipecat dari perusahaan. Mingyu mengaku bahwa dirinya tidak tahu tentang masalah ini, tetapi Yutong sudah menganggap Mingyu yang telah menyebabkan semua ini yang membuatnya marah dan pergi meninggalkan Mingyu. Selesai bermain basket Zhuang Yuan dan Tianlin duduk bersama dan beristirahat. Tianlin menyuruh untuk mengundang Yingzi dan Jiang Yi untuk main basket bersama dan akan mentraktir mereka di kantin. Namun Zhuang Yuan bertanya apakah dirinya tidak ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
Zhuang Yuan sudah menganggap Tianlin sebagai sahabatnya, tetapi sekarang Zhuang Yuan akan memutuskan persahabatan ini karena Tianlin telah mengkhianatinya dan langsung meninggalkannya. 不是庄园， Yingzi mengikuti kencan buta yang diatur oleh Xiao Bao. Yingzi menunggu teman kencannya di depan bioskop, namun teman kencan tersebut belum juga datang. Kebetulan Ding Ye lewat dan dihentikan oleh Yingzi. Yingzi bertanya kepada Ding Ye sedang apa di sini. Ding Ye memberitahu akan menonton film. Yingzi masih berusaha meminta maaf atas kejadian terakhir yang menimpa Ding Ye dipecat dari pekerjaannya di toko. Karena teman kencan buta Yingzi tidak datang, akhirnya Yingzi memutuskan untuk melihat film bersama Ding Ye. Jiang Yi mencoba untuk menelepon Yingzi, tetapi tidak bisa. Zhuang Yuan mengemasi semua pakaiannya di dalam koper dan pergi dari kamar asrama. Tianlin terbangun dan membuat melihat semua itu. Sementara itu Mingyu masih kepikiran dengan kata-kata yang diucapkan Yutong tadi. Setelah film berakhir, semua orang langsung pergi. Melihat itu Ding Ye merasa orang pergi sebelum menonton film tanpa menyelesaikan subtitlenya. Sebelum Ding Ye pergi, Yingzi memberitahu Ding Ye bahwa teman Jiang Yi masih terus berusaha menghubunginya terkait masalah hak cipta novel karyanya yang berjudul Labirin. Kemudian Ding Ye menyuruh untuk mengatur pertemuan dengan Jiang Yi, tapi Ding Ye mengajukan sebuah syarat, yaitu Yingzi harus ikut juga. Kemudian Ding Ye melemparkan jaketnya kepada Yingzi dan langsung pergi. Ding Ye mendapat telepon dari agen kencan buta, ternyata Tuan Hong memberitahu yang akan kencan dengan Yingzi adalah Ding Ye. 钱你留着吧。 Guo Kai datang dengan membawa hadiah untuk Mingyu, tapi Mingyu tidak menghiraukan hadiah itu dan langsung bertanya kepada Guo Kai tentang kehamilan Yutong kenapa bisa sampai perusahaan mengetahui hal tersebut. Guo Kai beralasan melakukan hal tersebut semata-mata untuk kebaikannya juga, tetapi Mingyu masih marah kepada Guo Kai dan menyuruh Guo Kai untuk pergi dari rumahnya. Setelah sampai di rumah, Yingzi langsung mendapat telepon dari Jiang Yi. Yingzi meminta maaf kepada Jiang Yi karena kemarin menyebabkan bertengkar dengannya. Mendengar itu Jiang Yi hanya terdiam karena selama 24 tahun mengenal Yingzi. Baru sekarang mendengar Yingzi meminta maaf padanya, Yingzi tersenyum dan memberitahu Huang Yingzi dari Han Tiancheng telah dewasa. Yingzi juga memberitahu baru saja dapat pesan dari Yi Fei yang mengatakan tidak usah mencari ayahnya lagi. Yingzi juga bercerita kepada Jiang Yi bahwa hari ini dirinya baru saja menonton film dengan Ding Ye tanpa alasan dan memberitahu tentang hak cipta untuk dirinya dan Ding Ye telah setuju dengan hal itu. Jiang Yi sedikit terkejut karena Yingzi dan Ding Ye menonton film berdua. Yingzi langsung bertanya kepada Jiang Yi apakah tidak cemburu. Tiba-tiba Zhuang Yuan menelepon Yingzi dan langsung menutup panggilan Jiang Yi karena ingin berbicara dulu dengan Zhuang Yuan. Yingzi bertanya kepada Zhuang Yuan ada apa. Zhuang Yuan tiba-tiba ingin mengajak Yingzi makan, tetapi karena sudah larut, Zhuang Yuan mengatakan lain kali saja mengajak makannya dan menutup panggilan teleponnya. Saat Yingzi mengambil jaket Ding Ye, tidak sengaja ada kertas yang jatuh dari saku jaketnya, kemudian Yingzi mengambilnya dan membacanya. Mingyu menemui Yutong. Mingyu menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membocorkan tentang kehamilan Yutong kepada perusahaan, tapi Yutong masih salah paham dengan Mingyu dan langsung pergi meninggalkan Mingyu. 但公司有太多办法让我待不下去了，帮不到我。你自己小心，人心难测。 Ding Ye yang ditemani Yingzi datang ke perusahaan Jiang Yi. Di situ Klo menjelaskan kepada Ding Ye bahwa Jiang Yi yang bertanggung jawab atas adaptasi game dari proyek Labirin. Ding Ye memberitahu mempunyai sebuah syarat apabila ingin membeli hak ciptanya, yaitu harus memperkerjakan Yingzi sebagai agen Ding Ye. Jiang Yi bertanya kepada Ding Ye tentang inti tema dari novel Labirin, tapi Ding Ye hanya menjawab dengan tidak tahu. Kemudian Ding Ye menyuruh Yingzi untuk menjelaskan tentang novel Labirin. 好像能把自身的麻烦 全部不能因为躲到另外一个世界里，世界都是互相相关的。 Setelah Yingzi mencoba untuk menjelaskan isi novel tersebut, Ding Ye mengatakan puas dengan penjelasan Yingzi.
kemudian Ding Ye langsung pergi dan Yingzi mengikutinya. Melihat itu Jiang pun merasa kesal. 你又去哪儿了？我再去跟他聊一聊。 Yingzi memanggil Ding Ye menyuruhnya berhenti dan mengembalikan bajunya, kemudian Ding Ye mengajak Yingzi ke suatu tempat. Ding Ye mengajak Yingzi ke tempat bermain, namun saat di depannya ada roller coaster, Yingzi berpikir Ding Ye mengajaknya naik itu dan mengaku ingin keluar naik taksi, namun ternyata tebakannya benar karena Ding Ye mengajaknya naik roller coaster dan membuat Yingzi langsung 就 menolaknya. 不必了吧，你自己上去坐吧。 Yingzi bercerita ke Ding Ye di mana dirinya dan teman-temannya saat itu datang ke wahana bermain. Namun saat Yingzi mau lari, Jiang Yi langsung menahannya dan beranggapan Yingzi takut dan membuat Yingzi langsung membantahnya. Zhuang Yuan merasa roller coaster ini aman dengan menjelaskan secara fisika dan membuat teman-temannya menghampirinya. Kemudian saat Yifei dan Guan Chao datang, Yifei mengaku tidak mood bermain, namun Yingzi menghiburnya karena kalau di rumah, dirinya akan sendirian, jadi teman-temannya menyuruh memilih permainan apa yang ingin dimainkan. Yifei langsung menunjuk roller coaster dan membuat Yingzi terdiam. 就这个吧。你笑什么？ Kemudian Yifei menyuruh menunggu di bawah dan Yingzi langsung menyetujuinya. Namun Mingyu bertanya bagaimana mengatur tempat duduk untuk 2 orang di setiap gerbong, karena mereka hanya berlima dan membuat mereka saling menatap. Yingzi menyuruh mereka bebas dan memilih. Alhasil Guan Chao duduk dengan Yifei, namun Zhuang Yuan dan Mingyu secara bersamaan mengatakan kalau Zhuang Yuan ingin pergi dengan Mingyu, sementara Mingyu ingin pergi dengan Jiang Yi. Akhirnya Zhuang Yuan mengalah dan mengaku akan duduk sendiri. Alhasil Yingzi ingin menemani Zhuang Yuan, namun Jiang Yi langsung memegang tangannya kalau baru ingat dokter pernah mengingatkan kalau retina matanya rusak karena selalu menatap komputer, jadi tidak bisa naik roller coaster dan langsung menyuruh Zhuang Yuan pergi dengan Mingyu. Saat Yingzi menaiki gelas putar, Yingzi beranggapan kalau alasan Jiang Yi tidak naik roller coaster karena retinanya rusak adalah bohong. Mendengar itu Jiang Yi berjanji jika Yingzi berani naik roller coaster di masa depan, maka dirinya akan bermain dengannya kapan saja. Ding Ye meminta menemaninya naik roller coaster karena merasa dirinya adalah temannya. Yingzi beranggapan Ding Ye takut naik sendirian karena memintanya menemaninya, namun dengan terpaksa Yingzi akhirnya menyetujuinya. Sebelum roller coaster jalan, Yingzi terus bertanya ke penjaga di sana tentang keselamatannya dan juga yang lainnya dan membuat Ding Ye agak kesal padanya. 待会儿经理吗？我经理不喊出来。 Yingzi menyemangati dirinya sendiri karena merasa takut dan gugup dan membuat Ding Ye menyuruhnya berhenti bicara. 你少说2句。 Setelah selesai naik roller coaster, kaki Ding Ye langsung lemas dan membuat Yingzi bertanya apa dirinya baik-baik saja. Kemudian mereka membicarakan tentang kematian di mana Ding Ye takut dirinya akan mati. Yingzi mengaku dulu bermimpi bertemu dengannya suatu hari nanti. Yingzi mengaku ingin melihat orang yang menulis novel itu, dan pada akhirnya sekarang bisa bertemu dengannya. Yingzi meminta maaf ini sesuai keinginannya, tapi dirinya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ding Ye menyuruhnya jangan menyesal karena bertemu dengannya di waktu yang tepat karena jika lebih lambat, Yingzi tidak akan bisa melihat dirinya. Kemudian Yingzi mengajak bermain lagi dan menyuruh memberitahunya karena dirinya akan menemaninya. Mendengar itu Ding Ye menyuruh menepati kata-katanya. Sementara itu Zhuang Yuan mendapat telepon dari ibunya dan memberitahu barusan menelepon Tianlin untuk menanyakan dirinya dan ibunya tahu kalau keluar dari asrama dan membuatnya khawatir. Zhuang Yuan mengaku tinggal dengan Jiang Yi. Mendengar itu ibunya meminta berbicara dengan Jiang Yi, namun Zhuang Yuan beralasan kalau Jiang Yi sedang lembur hari ini. Guo Kai tiba-tiba masuk ke ruangan Mingyu untuk bertanya kenapa tidak menjawab teleponnya. Melihat Mingyu diam, Guo Kai menutup laptopnya. Guo Kai meminta maaf karena tidak menangani masalah Yu Tong dengan benar. Namun Mingyu yang sudah kesal memberitahu ingin berpisah dengannya sementara waktu. Kemudian ada Tuan Feng yang mengetuk pintunya. 哟，对，聊完了。
Yingzi bertemu dengan Jiang Yi dengan memperlihatkan novel Ding Ye yang sudah disusunnya mengenai labirin untuk dijadikan referensi. Melihat Jiang Yi terus menatapnya membuat Yingzi bertanya padanya. 这么看着我呀？ Jiang Yi ingin tahu kemana dirinya pergi kemarin dan dengan siapa. Yingzi mengaku ke tempat hiburan bersama Ding Ye menemaninya naik roller coaster. Mendengar itu Jiang Yi memberitahu kalau dirinya sebelumnya takut menaikinya dan sekarang dirinya mau melakukannya. Di saat Yingzi mau menjelaskan, Jiang Yi bertanya dalam kapasitas apa sekarang berbicara dengannya, teman atau agen Ding Ye. Jiang Yi yang cemburu mengaku kalau kepedulian terhadap Ding Ye terlalu berlebihan. Yingzi mengaku tidak tahu bagaimana dirinya akan memberitahu hal ini padanya tentang privasi Ding Ye. Namun Jiang Yi memberitahu tidak ingin tahu tentang privasinya dan langsung meninggalkannya. 蒋毅，蒋毅， Tiba-tiba Jiang Yi mendapat telepon dari Zhuang Yuan dan menyuruhnya datang ke kosan barunya. Setelah menemukannya, Jiang Yi bertanya apa yang bisa dirinya bantu. Zhuang Yuan langsung memberitahu kalau ini tentang ibunya karena dirinya mengaku tinggal di tempatnya, jadi ingin mengambil foto dan mengirimkan padanya. Zhuang Yuan juga menyuruh Jiang Yi jika ibunya menelepon mengatakan kalau dirinya juga sekolah. Melihat kosannya yang kecil, Jiang Yi mengajak ke rumahnya, namun Zhuang Yuan menolaknya. Jiang Yi ragu Zhuang Yuan bisa menulis makalah di sini. Namun Zhuang Yuan mengaku tempat ini tenang. Tiba-tiba ada suara di atas dan langsung membuat Jiang Yi mengajaknya ke rumahnya dan menyuruh mengemasi semua barang-barangnya. 问你得帮我保守一个秘密，赶紧收拾东西吧，啊！什么秘密？有点眼熟，我怎么觉着我来过这小区啊？你们俩同居了？别去！东西放下，看一下这个，亮着暖黄色光那个了吗？ Yingzi terus ingin menelepon Jiang Yi, namun tidak ada jawaban membuatnya Yingzi mengirim pesan padanya dan mengira Jiang Yi masih marah. Setelah sampai di rumah Jiang Yi yang ternyata rumahnya dekat dengan Yingzi, menurut Zhuang Yuan pantas dirinya tidak pernah memberitahu rumahnya. Jiang Yi ingin menjelaskan dengan beralasan pekerjaan setelah tiba di Jiangsu, namun Zhuang Yuan mengaku sudah mengenalnya 24 tahun, jadi dirinya tahu kapan dirinya berbohong. Jiang Yi akhirnya mengaku kalau dirinya dan Yingzi seperti dua planet yang orbitnya berbeda karena selalu dipisahkan oleh jarak. Jiang Yi mengaku bisa bersamanya, namun tidak akan pernah bisa terlalu dekat dengannya. Zhuang Yuan menyuruh Jiang Yi mengambil inisiatif sendiri, kalau tidak, dirinya akan ketinggalan. Kemudian Yingzi mendapat telepon dari Ding Ye untuk melihat daftar selanjutnya dan saat Yingzi melihat pergi ke akuarium dan ingin melakukan sekarang, Yingzi merasa ini sudah malam. Mendengar itu Ding Ye menyindirnya karena sudah memiliki kontrak dengannya dan membuat akhirnya Yingzi mau menemaninya. Sementara itu Zhuang Yuan melakukan panggilan video dengan ibunya untuk meyakinkannya kalau sedang bersama Jiang Yi dan membuat ibunya merasa lega. Ibunya meminta tolong Jiang Yi untuk memperhatikannya dan langsung menutup teleponnya. 阿姨再见。 Kemudian merasa Zhuang Yuan sudah dibantu dan tinggal di rumahnya, Zhuang Yuan tidak ingin makan dan tinggal secara gratis. Mendengar itu Jiang Yi menyarankan untuk mentraktirnya minum. Yingzi sudah menunggu Ding Ye di akuarium, tapi karena Ding Ye tak kunjung datang, akuarium telah ditutup dan dikunci. Setelah Ding Ye datang, Yingzi bertanya mengapa baru datang karena akuariumnya sudah tertutup. Kemudian Ding Ye langsung mengeluarkan kunci remote dan langsung membuka pagar akuarium. Melihat itu Yingzi heran bagaimana Ding Ye bisa membawa kuncinya. Ding Ye langsung mengajak Yingzi untuk masuk ke dalam. Ding Ye beranggapan hanya waktu malam harilah waktu terbaik untuk mengamati hewan laut. Pada saat melihat banyak hewan laut di akuarium, Yingzi teringat saat datang ke sini bersama Jiang Yi. Yingzi begitu gembira melihat beraneka macam jenis hewan laut. 你好啊，景逸。不高兴，不高兴可以，挺像那 QQ 的表情包。又叫魔鬼鱼。喂，我看到鲨鱼。 Perjalanan pulang, Ding Ye hanya diam saja sehingga membuat Yingzi bertanya ada apa dengannya. Ding Ye hanya mengatakan akuarium itu sangat indah. Kemudian Yingzi mengeluarkan kertas dan membaca salah satu keinginan Ding Ye yaitu menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Matahariku di sebuah kolam pemandian dan membuat Yingzi langsung tertawa. Ding Ye bertanya kepada Yingzi apakah tidak penasaran kenapa dirinya mempunyai bucket list.
Yingzi merasa itu urusan pribadi Ding Ye sendiri dan Yingzi tidak ingin mencampuri urusannya. Sambil berjalan pulang Yingzi juga menceritakan tentang kelima temannya kepada Ding Ye. Yingzi juga bercerita tentang film yang disukainya. 我们从小一起长大，看电影，去干什么而争论很久。 Di sisi lain Jiang Yi berjalan sambil mengobrol dengan Suang Yuan. 而且还在赢子家旁。 Ding Ye dan Yingzi telah tiba di depan rumah Yingzi. Saat Yingzi berpamitan, Ding Ye menghentikan Yingzi dan bertanya kepada Yingzi apakah pernah kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya. Saat Yingzi menjawabnya, tidak sengaja Jiang Yi dan Suang Yuan melihatnya. Melihat Yingzi bersama Ding Ye, Jiang Yi sangat kecewa dan cemburu. Kemudian Jiang Yi langsung pergi dan Suang Yuan mengikutinya. 哎， Yingzi masih mengobrol dengan Ding Ye tanpa tahu hal itu telah dilihat oleh Jiang Yi. 开始相信。 Setelah sampai di dalam rumah, Jiang Yi minum bersama Suang Yuan dan Jiang Yi masih terlihat sangat kecewa. Yingzi sedang memegang glove sambil memainkannya. Yingzi teringat apa yang dikatakan Ding Ye tentang bertemu kembali dengan teman yang pernah hilang dalam bentuk yang berbeda. Keesokan harinya Yingzi melakukan wawancara dengan Ding Ye. Yingzi menanyakan kepada Ding Ye apakah Ding Ye percaya dengan cinta. Ding Ye mengaku tidak, kemudian bergantian Ding Ye menanyakan kepada Yingzi apakah Yingzi percaya cinta. Mendengar itu Yingzi menjawab bahwa cintanya sudah lama ia berikan kepada orang. Ding Ye langsung menyebut nama Jiang Yi dan membuat Yingzi hanya tersenyum. Ding Ye bertanya kepada Yingzi jadi apa hubungan Yingzi dengan Jiang Yi. Yingzi malah mengalihkan kalau hujan belum reda dan mengaku tidak membawa payung saat berangkat tadi. Cerita kembali pada saat masa-masa sekolah. Saat itu ketika pulang sekolah hujan sangat deras, Yingzi yang tidak membawa payung menggunakan tasnya untuk menutupi kepalanya. Tapi saat hendak mau berjalan, Jiang Yi datang dengan membawa payung dan menghentikan Yingzi. Ternyata Jiang Yi membawakan sebuah payung yang sangat cantik untuk Yingzi. Saat membuka payung tersebut, Yingzi sangat terkejut dan senang sekali karena payung itu bergambarkan ikan paus yang sangat cantik. Jiang Yi juga ikut tersenyum melihat Yingzi bahagia. Yingzi terus memainkan payungnya di tengah hujan karena sangat suka dengan payung tersebut dan kemudian mereka berdua berjalan pulang bersama. Yingzi bertanya kepada Jiang Yi dari mana dia mendapatkan payung ini. Jiang Yi mengaku mendapatkan payung ini dari toko tes susu. Yingzi bertanya ke Jiang Yi butuh waktu berapa lama untuk mengecat gambar ikan paus ini. Jiang Yi menjawab kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari termasuk lem tahan air. Mendengar itu Yingzi langsung bertanya bagaimana Jiang Yi bisa tahu itu disemprot dengan lem tahan air. Yingzi juga langsung bertanya mengapa ada satu mata ikan paus yang hilang. Mendengar itu Jiang Yi langsung terkejut dan memeriksa payung tersebut. Di situ Yingzi mengetahui bahwa Jiang Yi lah yang sebenarnya menggambar ikan paus tersebut. Yingzi dan Jiang Yi saling bercanda yang tidak sengaja dilihat oleh Ming Yu yang ada di belakangnya.